Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Asmi dengan NIM 25111113127 dari Fakultas Kedokteran Gigi, Prodi Pendidikan Dokter Gigi. Sebelum kita mulai lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan topik yang akan saya bawakan hari ini, yaitu oral lichen planus. Untuk memahami lebih dalam, kita mulai dulu dengan definisi dan penyebab, yaitu oral lichen planus. Oral lichen planus atau OLP adalah penyakit inflamasi kronis pada mukosa mulut yang bersifat autoimun. Penyakit ini terjadi ketika sistem imun tubuh, terutama sel T, menyerang sel epitel squamosa pada mukosa mulut. Lesi dapat bersifat simetris, bersifat kronis, dan sering kambuh. Penyakit ini mempengaruhi kualitas hidup pasien karena menimbulkan nyeri, sensasi terbakar, dan kesulitan makan. Setelah mengetahui pengertian dan penyebabnya, mari kita lanjutkan ke bagaimana proses terjadinya penyakit ini atau yang disebut patogenesis. Patogenesis OLP melibatkan reaksi imun sel T terhadap antigen yang diekspresikan di sel basal epitel. Sel T CD18 berperan dalam menyerang keratinosit basal yang dianggap asing. Faktor predisposisi meliputi yaitu 1. Stres psikologis, 2. Infeksi virus, terutama hepatitis C, 3. Faktor genetik dan HLA tertentu, 4. Reaksi obat dan bahan dental tertentu. Akibat proses ini, mukosa mengalami kerusakan kronis, inflamasi, dan degenerasi sel basal. Berikutnya kita akan melihat bagaimana penyakit ini dapat muncul dalam beberapa bentuk klinis yang berbeda. Bentuk klinis OLP dibagi menjadi 5, yaitu retikular, papula, plak, atrofik, dan terakhir bulosa. Selain bentuknya, penting juga untuk mengenali gejala dan tanda yang biasanya dialami oleh pasien. Secara klinis, OLP ditandai oleh Wickham striae atau garis putih harus seperti anyaman. Lesi dapat berubah bercak putih, kemerahan, atau ulserasi. Gejala subjektif yaitu nyeri, rasa terbakar, sulit makan makanan pedas atau asin. Lokasi predileksi, mukosa bukal bilateral, lidah atau dorsum dan lateral, gingiva, dan bibir. Dan terakhir yaitu bentuk retikular biasanya asimptomatik, sedangkan bentuk erosif dan atrofik menimbulkan nyeri signifikan. Setelah mengetahui gambaran klinis, selanjutnya kita bahas bagaimana cara menegakkan diagnosis serta membedakannya dari penyakit lain yang mirip. Diagnosis ditegakkan berdasarkan kombinasi klinis dan histopatologi. Secara klinis ditemukan Wickham striae dengan distribusi simetris bilateral. Histopatologi memperlihatkan 1. Infiltrasi limfosit T berbentuk pita atau band-like infiltrate. 2. Degenerasi sel basal. 3. Chipati bodies atau keratinosit apoptotik. Diagnosis banding harus dipertimbangkan sehingga biopsi penting. Diagnosis banding OLP meliputi 1. Lichenoid reaction, 2. Leukoplakia, 3. Candidiasis kronis, 4. Lupus erythematosus oral, 5. Diagnosis banding penting agar terapi sesuai. Tidak kalah penting, kita juga perlu memahami apa saja komplikasi yang bisa terjadi serta bagaimana prognosis atau perkiraan perjalanan penyakit ini. Komplikasi OLP dapat berupa yaitu nyeri kronis, periodontitis, dan terakhir transformasi maligna. Prognosis umumnya baik, tetapi memerlukan pemantauan jangka panjang. Setelah mengetahui gambaran penyakit, tentu kita juga perlu tahu bagaimana penata laksanaan yang tepat untuk mengendalikan gejala dan pencegahan komplikasi. Penata laksanaan OLP berfokus pada kontrol gejala dan pencegahan komplikasi, yaitu edukasi pasien, eliminasi faktor predisposisi, kortikosteroid
steroid topikal, kortikosteroid sistemik, alternatif yaitu tacrolimus, retinoid, fototerapi, imunomodulator, dan terakhir yaitu monitoring rutin. Semua informasi ini saya rangkum dari beberapa sumber terpercaya yang dapat dilihat dari daftar referensi berikut. Sebagai penutup, mari kita simpulkan kembali poin-poin penting dari pembahasan tentang oral lichen planus. Oral lichen planus adalah penyakit autoimun kronis pada mukosa mulut dengan manifestasi klinis beragam, mulai dari retikular tanpa gejala hingga erosif yang menimbulkan nyeri. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan klinis dan histopatologi. Tata laksana melibatkan penggunaan kortikosteroid topikal dan pemantauan jangka panjang untuk mencegah komplikasi, termasuk risiko kecil transformasi maligna. Peran dokter yang penting dalam mendeteksi, mengedukasi, dan memantau pasien. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.